Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sri Wahyuni, nomor BP 1610442030. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai efek radiasi terhadap DNA, yang mana merupakan tugas radiobiologi dengan dosen pengampu Bapak Riko Adrial, MSI. Yang pertama itu ada radiasi. Radiasi merupakan suatu emisi atau pancaran dan perambatan energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Radiasi yang banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan yaitu radiasi pengion. Radiasi pengion yaitu radiasi yang dapat mengionisasi materi yang dilaluinya. Paparan radiasi dapat menyebabkan efek terhadap jaringan tubuh, yaitu yang pertama ada efek secara stokastis adalah efek radiasi yang menimbulkan kanker dan penyakit yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua yaitu efek deterministik. Efek deterministik ini adalah efek radiasi yang menimbulkan reaksi pada jaringan tubuh seketika atau beberapa saat setelah terjadi penyinaran. Salah satu efek paparan radiasi tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada deoksiribonucleic acid atau DNA. DNA pada jaringan tubuh berfungsi untuk menyimpan informasi genetik. Kerusakan pada DNA ini dapat dilihat pada sel tubuh melalui sel limfosit. Sel limfosit merupakan sel yang secara terus-menerus melakukan regenerasi dan paling sensitif terhadap radiasi. Sel limfosit rentan terhadap kerusakan DNA, bahkan pada dosis rendah dari 0,02 sampai 0,1 gray. Respon sel limfosit sudah dapat terdeteksi. Kerusakan DNA akibat paparan radiasi dapat dilihat menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode aberasi kromosom. Pada metode aberasi kromosom ini, kita melihat perubahan jumlah kromosom dan susunan atau urutan gen dalam kromosom yang terjadi akibat beberapa faktor, seperti faktor fisika, kimia, dan biologi, hingga mengakibatkan abnormalitas pada individu. Selanjutnya yang kedua itu ada metode mikronukleus. Pada metode mikronukleus ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan mikronukleus, yaitu untuk mencegah terjadi setelah pembelahan inti. Pada metode ini, kita dapat melihat kerusakan, kerugian, dana optosis terkait, dan nekrosis yang disebabkan oleh mutagen yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengamatan Fauci gamma H2AX. Pada metode pengamatan Fauci gamma H2AX, H2AX ini merupakan salah satu dari histon dari kelompok H2A yang berperan mengatur respon terhadap kerusakan DNA. Histon merupakan protein yang mengikat DNA yang terdiri dari kelompok H2A, H2B, H3, dan H4 yang terikat dengan H1. Histon ini berfungsi sebagai sensor biologis akibat adanya perubahan atau stres yang bersifat endogen maupun eksogen pada DNA. Kerusakan DNA akibat paparan radiasi dapat dilihat dengan menggunakan metode Fauci gamma H2AX ini. Selanjutnya keempat itu ada metode Comet Assay. Pada metode Comet Assay ini, metode Comet Assay merupakan teknik mikrodosimetri cepat dan sensitif yang cocok untuk biomonitoring pada manusia, terutama dalam kasus paparan radiasi. Metode Comet Assay terbagi dua, yaitu metode netral dan metode alkali. Melalui metode netral dapat dianalisis kerusakan DSB pada DNA
menggunakan larutan netral pada proses pelisisan sel dan elektroforesis yang memiliki nilai derajat keasaman atau pH sebesar 9,5. Sedangkan melalui metode alkali dapat dianalisis kerusakan SSB menggunakan larutan alkali dengan pH besar dari 13. Kerusakan DSB merupakan putusnya kedua untai DNA pada posisi yang berhadapan. Sedangkan kerusakan SSB merupakan putusnya salah satu untai DNA. Efek radiasi pada jaringan normal atau kerusakan jaringan normal yang diinduksi radiasi terbagi dalam dua fase yang terpisah oleh perbedaan populasi sel target yang berbeda, yaitu yang pertama ada fase akut. Efek akut timbul karena kematian dalam skala cukup besar dari sel-sel berproliferasi yang terorganisasi secara hierarki. Yang kedua ada fase lambat. Efek lambat karena hilangnya jumlah sel yang cukup banyak dari sel-sel parenkimal yang terorganisasi dalam tipe fleksibel. Tipe kematian sel terpenting setelah radiasi adalah kematian sel mitosis sebagai hasil dari kerusakan DNA. Interval waktu antara radiasi dan timbulnya manifestasi kerusakan atau interval latensi akan sangat tergantung pada karakteristik sel target dan tipe organisasi jaringan. Yaitu tipe organisasi jaringan ini ada dua tipe. Yang pertama, tipe organisasi hierarki. Sel-sel yang berada dalam fase proliferasi dengan tingkat pergantian sel yang tinggi akan mengekspresikan kerusakan akibat radiasi lebih dini dengan kematian pada pembelahan sel dalam hitungan hari. Yang kedua itu ada tipe jaringan fleksibel. Tipe jaringan fleksibel ini tersusun oleh sel matur fungsional dengan kemampuan proliferasi dengan tingkat pergantian sel relatif lambat. Ekspresi dari kerusakan akibat radiasi dapat berupa kematian mitosis dan timbulnya gejala tergantung dari besarnya dosis, dengan periode laten relatif panjang yang bervariasi dari bulan sampai tahun. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.